Selamat datang di seminar daring nasional starno.idn. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya membangkitkan literasi dalam meningkatkan soft skill yang diperlukan oleh pemuda untuk menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan kepada seluruh peserta. Sebentar, masih loading. Udah, boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan yang pastinya di rumah saja. Sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Najla Dinisa Putro sebagai moderator pada acara sharing session malam hari ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena malam hari ini dapat membersamai dengan teman-teman semua. Nah, malam hari ini sharing session-nya bertemakan membangkitkan literasi dalam meningkatkan soft skill, di mana soft skill ini merupakan kecerdasan emosi, keterampilan sosial, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jadi, dengan kita meningkatkan kemampuan literasi kita dalam membaca dan mengolah suatu informasi, maka akan dapat berpengaruh sekali kepada cara bagaimana kita bersoft skill. Kemudian, sebelumnya sharing session ini diselenggarakan oleh komunitas Start Now. Apa sih komunitas Start Now IDN itu? Komunitas Start Now IDN merupakan sebuah komunitas yang bergerak melalui platform untuk memberikan perubahan melalui mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh masyarakat. Start Now IDN ini bergerak untuk meningkatkan motivasi dan membantu memberikan wawasan lebih luas untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, maka dari itu diharapkan sharing session ini memberikan motivasi agar kita lebih giat lagi mencari ilmu dan semoga memberikan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, susunan acara malam hari ini adalah adanya pembukaan, kemudian perkenalan pemateri, penyampaian materi, kemudian setelah itu ada sosialisasi, kemudian diskusi dan tanya jawab, closing statement, dan penutup. Setelah itu saya akan membacakan CV pemateri kita malam hari ini. Jadi malam hari ini pemateri kita bernama Rohman Hikmat, di mana sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1999 di Sukabumi. Kemudian memiliki hobi membaca dan memiliki moto hidup untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Untuk selanjutnya, riwayat pendidikan dari Kang Rohman, di mana dia menempuh pendidikan SD di SD Selagombong, kemudian SMP di SMP 4 Cibadak, SMA di SMA Negeri 1 Cisarua. Kemudian setelah itu, pemateri kita malam hari ini juga menempuh pendidikan non-formal, menempuh pelatihan BMKema Unpad, kemudian Masjid Salman ITB, kemudian Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia, dan setelah itu pemateri kita juga telah menempuh berbagai pencapaian-pencapaian, diantaranya yaitu ada prestasi akademik yaitu juara 2 LKTI Stikes Widya Husada TK Nasional 2018, kemudian juara Duta Bahasa Media Sosial 2019, lalu mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Keperawatan Unpad, dan juara 1 Duta Baca Jawa Barat 2020. Dan masih banyak lagi yang dapat dilihat di layar sebagai berikut. Kemudian pemateri kita juga merupakan Ketua BMKema Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 2020 dan sebagai founder dari Start Now IDN ini. Kemudian dia juga
sebagai Badan Pengawas Wilayah JMKI Priangan 2018 sampai 2019, dan untuk kepanitiaannya pernah menjadi Project Officer Super Tryout dan Seminar Nasional, dan sebagai Ketua Pelaksana Masa Orientasi di Sumedang. Seperti itu. Baik sekali ya. Baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, marilah langsung saja kita buka acara sharing session meningkatkan kemampuan literasi dalam soft skill malam hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri kita, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator, yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan hari ini. Kedengeran suara saya, Teh? Kedengeran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada moderator tadi telah memperkenalkan diri saya dengan begitu lengkap. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rohman Hikmat, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, yang sekarang ini sedang mengemban amanah juga sebagai Ketua BMKMF Kep.Unpad tahun 2020 dan juga Duta Baca Jawa Barat tahun 2020. Berhubung background saya ini dari Duta Baca dan juga sebagai Ketua BEM, jadi hari ini kita akan sesuai dengan judul seminar hari ini, yaitu sharing session. Jadi kita akan sharing mengenai pengaruh literasi dalam meningkatkan soft skill, di mana soft skill ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita miliki dan juga menjadi suatu hal yang akan sangat berguna untuk masa depan kita. Sehingga sangat diperlukan sekali kemampuan soft skill yang mendukung produktivitas pemuda untuk memajukan negeri ini. Yang tentunya soft skill tersebut tidak hanya akan bisa didapatkan jika kita diam di rumah saja, jika kita tidak melakukan hal apapun untuk meningkatkan soft skill kita. Oleh karena itu diperlukanlah kemampuan dalam meningkatkan literasi agar soft skill kita semakin terasah dan menjadi seorang yang bermanfaat bagi dunia kelak, khususnya untuk masa depan Indonesia. Nah, saya akan sharing dan juga akan share screen terlebih dahulu terkait dengan materi pada hari ini. Sebentar. Oke, baik. Sesuai dengan yang dikatakan di awal, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai literasi dan soft skill pemuda. Apa sih yang pertama kali kita ingat ketika kita mendengar kata literasi? Pasti identik sesuatu hal yang muncul dalam diri kita adalah baca tulis, buku, dan lain sebagainya. Padahal literasi jauh lebih luas dibandingkan hal tersebut, bahwa literasi adalah suatu kemampuan individu untuk membaca, menulis, dan juga memahami situasi yang terjadi di dunia ini. Sehingga literasi ini merupakan suatu proses di mana kita berhasil untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui kemampuan memahami situasi dan juga apa yang terjadi hari ini. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu permasalahan, bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari permasalahan yang terjadi itu sebenarnya apa permasalahan intinya, sampai akhirnya kita menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari rangkaian proses dalam menemukan solusi tersebut, tentu diperlukan kemampuan-kemampuan soft skill, yang mana kemampuan soft skill ini pun bisa didapatkan ketika kita memang betul-betul
mendalami dan menghayati proses literasi yang kita jalani. Bahwa literasi ini adalah dari awal sampai akhir. Yang pertama itu kita menjalani proses literasi sejak kita dilahirkan ke dunia sampai kita bisa berdiri menatap layar laptop ataupun handphonenya masing-masing, itu merupakan suatu proses literasi. Dan sampai akhir hayat nanti itu merupakan suatu proses literasi yang panjang sampai akhirnya kita mampu untuk memberikan sesuatu untuk dunia ini. Lalu sebenarnya di masa seperti ini, apa tantangan zaman yang terjadi? Terlebih sekarang ini banyak sekali hal yang menggembor-gemborkan mengenai revolusi industri 4.0, di mana semuanya serba mengedepankan teknologi informasi. Lalu juga bagaimana saat ini Indonesia, khususnya pada tahun 2030, 2045, kita akan menghadapi bonus demografi, di mana jumlah usia produktif lebih banyak, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Dan sekarang semakin berkembangnya teknologi, otomatis ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana remaja masa kini yang akan menjadi penerus di masa depan memiliki kemampuan dalam mengelola teknologi dengan baik dan benar sampai akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang positif, mampu menghasilkan suatu dampak, dan juga akhirnya menjadi pemuda yang menemukan solusi untuk kemajuan negeri ini. Jadi teknologi ini memang bisa menjadi manfaat, tapi juga bisa menjadi malapetaka. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif yang harus kita ketahui. Karena sejatinya teknologi ini harus kita pergunakan dengan baik agar menciptakan sesuatu yang baik pula. Tapi jika teknologi ini kita tidak manfaatkan dengan baik atau bahkan kita tidak pergunakan pada hal-hal yang positif, ujungnya akan menjadi dampak negatif tersendiri buat diri kita maupun untuk negara kita. Nah, kedua hal ini saling bertolak belakang, baik itu tindakan maupun output yang akan dicapai. Dengan berkembangnya teknologi, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk menjalankan berbagai macam hal, di mana saja dan kapan saja. Kita tidak perlu berada di suatu daerah tertentu untuk menciptakan perubahan di daerah tersebut. Kita bisa di mana saja untuk menciptakan perubahan. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja, itu tidak perlu bertemu secara langsung. Kita bisa belajar di mana aja seperti sekarang ini, kita bisa belajar bersama, tapi kita tidak perlu bertatap muka. Kita tidak perlu di ruangan yang sama. Cukup dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang. Dengan teman-teman peserta hadir hari ini mengikuti seminar daring mengenai pengaruh literasi dalam meningkatkan soft skill pemuda, itu menjadi suatu bukti bahwa teman-teman telah menggunakan teknologi informasi ini sebagai suatu hal yang positif. Tapi jika kita menggunakan teknologi informasi kepada hal yang negatif, banyak sekali dampaknya. Misalkan hate comment di media sosial, hate speech yang muncul di berbagai macam orang sampai akhirnya menimbulkan dampak psikis. Itu merupakan salah satu efek negatif dari teknologi informasi itu tersendiri. Dan pun teknologi informasi ini bisa menyebabkan yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Karena mengapa? Karena kita tidak menggunakan teknologi informasi ini sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebaikan yang semestinya. Jadi memang pengawasan dan juga pengontrolan diri sendiri dalam menggunakan teknologi, dalam menciptakan tantangan zaman menjadi suatu hal peluang untuk kita menciptakan kemajuan, ini ada berada dalam diri kita. Bagaimana cara kita mempengaruhi diri kita sendiri agar memiliki suatu potensi yang akan memajukan negeri ini. Nah, ini juga berkaitan dengan tingkat kemajuan suatu bangsa, di mana tingkat kemajuan suatu bangsa ini dapat diukur dari berapa banyak waktu sehari-hari yang digunakan untuk membaca. Maka dari itu kita akan kenal yang namanya istilah literasi digital, di mana kita sangkut pautkan dengan kemajuan suatu bangsa ini dapat dilihat ketika waktu yang digunakan untuk membaca dalam sehari-hari dan juga tadi berkembangnya teknologi informasi di era revolusi industri sekarang ini. Oleh karena itu, dengan berkembangnya literasi digital, kita bisa membaca buku, kita bisa membaca informasi di mana saja dan kapan saja. Kita tidak perlu untuk membawa buku fisiknya secara langsung, misalkan kita sedang berada di kereta,
Kita hanya cukup menggunakan gawai kita atau handphone kita untuk membaca informasi, untuk membaca berbagai macam ilmu pengetahuan, untuk meningkatkan wawasan kita. Jadi betul sekali ketika teknologi informasi ini bisa menjadi tantangan, bisa menjadi peluang, yang mana peluang ini bisa kita gunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dengan membudayakan baca buku secara digital. Karena sekarang pun dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini, seperti Perpusnas RI telah meluncurkan aplikasi iPusnas, di mana kita bisa membaca buku itu kapan saja dan di mana saja. Yang biasanya kita harus ke perpustakaan itu terbatas oleh jam kerja perusahaan, di mana terbatas dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sedangkan dengan adanya iPusnas, kita bisa membaca buku kapan saja dan di mana saja. Prosesnya pun akan jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif serta efisien, sehingga tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk kita tidak membaca buku. Hanya permasalahannya adalah mau atau tidak untuk kita membaca buku ini. Dari Perpus, tidak hanya Perpusnas Republik Indonesia, bahkan perpustakaan di provinsi, perpustakaan di kabupaten pun sudah menyelenggarakan, sudah meluncurkan berbagai macam aplikasi yang bisa diunduh secara gratis dalam Play Store di digital, seperti ada Candil kalau misalkan di Provinsi Jawa Barat. Jadi memang bukan lagi alasan kita jauh dari buku, bukan lagi alasan kita jauh dari perpustakaan, karena sebenarnya akses perpustakaan, akses untuk membaca buku ini kita bisa dapatkan di mana saja. Hanya bagaimana cara kita mau atau tidak untuk membaca buku. Itu silahkan kita refleksikan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah mau untuk membaca buku atau tidak. Kesempatannya sudah ada, sudah dibuka seluas-luasnya untuk kita membaca buku. Tapi bagaimana cara kita mulai membuka buku tersebut? Literasi digital ini selayaknya diperluas agar dapat mendidik kepribadian bangsa. Jadi memang teknologi ini tidak hanya untuk menambah wawasan kita, tapi bagaimana cara kita membentuk karakter suatu bangsa yang memiliki kepribadian untuk mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang sehat, Indonesia yang semakin berkembang dari masa ke masa. Kita memiliki potensi yaitu literasi digital. Kita memiliki potensi yaitu bonus demografi yang akan muncul di negara kita 2030 ataupun 2045. Oleh karena itu, dengan munculnya literasi digital ini, bagaimana cara kita menciptakan dan memperluasnya agar tidak hanya menimbulkan dampak pengetahuan, tapi juga soft skill agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana literasi digital ini merupakan suatu hal yang penting karena memang budaya literasi ini dapat menstimulus masyarakat, pada khususnya anak ataupun remaja untuk lebih berpikiran kritis dan juga beretika. Jadi memang melalui kita membaca buku dan juga melalui kemampuan literasi kita yang tinggi, kita akan jauh lebih memiliki pemikiran kritis, di mana ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kemampuan problem solving kita ini akan muncul, kita pun akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sampai akhirnya kita menemukan titik permasalahan atau inti permasalahannya adalah A. Sehingga kita pun akan berfokus pada penyelesaian permasalahan A. Karena kita menerima berbagai macam informasi dari kita membaca buku, dari kemampuan literasi kita yang tinggi, sampai akhirnya kita tahu, oh informasi ini yang perlu aku dapatkan, dan aku harus menyelesaikan permasalahan yang ini. Fokus pada tujuan yang ingin kita gapai. Lalu yang selanjutnya terkait dengan etika juga. Aku kasih contoh bahwa dengan kita rajin membaca buku, kemampuan literasi kita yang tinggi, maka sejatinya kemampuan beretika kita pun akan semakin tinggi. Toleransi kita pun akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Karena kita sadar bahwa informasi yang kita dapatkan tidak hanya A saja. Kita akan menerima berbagai macam informasi sampai akhirnya kita pun menyadari bahwa Indonesia, bahwa kita semua ini memiliki ragam budaya, ragam kemampuan, dan ragam potensi diri. Oleh karena itu kita pun akan jauh lebih memberikan penghargaan, menghargai diri kita sendiri dan pun menghargai orang lain. Jadi tidak ada yang namanya kita egoisme terhadap diri kita sendiri, apalagi kita tidak menghargai orang lain atau bahkan merendahkan orang lain. Melalui kemampuan literasi ini tidak hanya wawasan yang kita dapatkan, tapi juga bagaimana cara kita melakukan proses penghayatan dari buku yang kita baca, sehingga kita pun bisa jauh lebih beretika terhadap kehidupan di dunia.
Nah, ini definisi secara umum dari literasi menurut Abidin pada tahun 2017, di mana literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis terkait dengan ide-ide untuk masa depan. Jadi memang bukan sekadar membaca dan menulis, tapi juga ada kemampuan mendengarkan, kemampuan bagaimana cara kita berbicara, sampai akhirnya kita berhasil mentransfer ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Melihat pun ini merupakan suatu kemampuan literasi, karena melihat ini kita akan melihat sesuatu dari segi yang lebih luas lagi. Tidak hanya terpatok dari satu sudut pandang, tapi bagaimana cara kita melihat sesuatu ini sebagai sesuatu yang luas. Ada berbagai macam sudut pandang yang muncul, bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut. Bagaimana cara kita menyajikan informasi agar mudah dimengerti. Misalkan sekarang ini media sosial sudah muncul, dan juga media sosial ini sudah diakses oleh berbagai macam orang. Bagaimana cara kita menyajikan konten di media sosial, menyajikan informasi, dan berpikir kritis terkait dengan ide-ide masa kini. Banyak sekali ide-ide yang muncul pastinya di kalangan pemuda, tapi tidak semuanya bisa kita implementasikan. Tidak semuanya bisa kita gapai, tidak semuanya harus terjadi hari ini. Nah, bagaimana cara kita memilih dan memilah ide-ide yang muncul agar sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Jadi ide bukan hanya sekadar ide untuk diimplementasikan, tapi bagaimana ide ini muncul untuk menyelesaikan permasalahan. Di mana gerakan literasi ini bukan hanya sekadar membuat iklan dan membuat orang menonton secara pasif, tapi tentang membuat alat untuk membuat orang lain bertindak. Jadi gerakan literasi yang kita gunakan, promosi yang kita gunakan mengenai literasi ini bukan tentang sekadar orang lain melihat, orang lain menonton, bukan tentang seberapa banyak viewers ataupun likes yang kita dapatkan dari kita promosi melalui gerakan literasi ini, tapi bagaimana cara kita menggapai gerakan-gerakan literasi yang kita gunakan sampai menjangkau masyarakat seluas-luasnya, dan masyarakat pun mampu bertindak mengimplementasikan dari apa yang kita promosikan. Jadi yang perlu digarisbawahi, output yang ingin kita capai dari gerakan literasi adalah bukan tentang seberapa banyak kita mengajak seseorang, tapi bagaimana cara kita mempengaruhi berbagai macam orang, banyak orang, agar orang-orang tersebut mampu mengimplementasikannya menjadi sebuah tindakan. Karena sejatinya jika ide hanya muncul di pikiran, jika kita hanya mempengaruhi dari segi pikiran saja, maka kita hanya akan memunculkan orang-orang yang memiliki ide yang luar biasa tadi, tapi tidak mampu untuk mengimplementasikannya. Idenya bagus, tapi eksekusinya kurang berjalan dengan lancar atau bahkan tidak dieksekusi. Kita hanya akan menciptakan generasi seperti itu. Sedangkan kita membutuhkan dua hal dari orang yang akan menciptakan perubahan untuk generasi bangsa ini, yaitu ide yang luar biasa atau konsepan yang luar biasa, lalu bagaimana cara mengeksekusinya pun dengan luar biasa pula, sehingga otak dan tindakan bisa menjalankan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika teman-teman mendengarkan kata membaca, pasti pernah mendengar pepatah bahwa membaca ini bisa membuka jendela dunia. Membaca merupakan proses memberikan arti dan makna kepada dunia itu tersendiri. Bagaimana cara kita mengetahui dunia secara luas, bagaimana cara kita menyadari bahwa dunia ini bukan sekadar tentang kita saja. Bahwa dunia ini adalah milik miliaran orang di dunia dan juga memiliki sumber daya yang luar biasa. Nah, bagaimana cara kita lahir di dunia ini untuk memberikan arti? Arti seperti apa yang ingin kita bangun? Melalui gerakan literasi, melalui proses membaca yang kita jalani awal sampai akhir, apakah dampak yang ingin kita berikan? Pastinya dampak positif ya. Semua orang ingin memberikan dampak positif bagi dunia. Preman, tukang copet, dan lain sebagainya pun ingin memberikan dampak positif bagi dunia ini. Tapi memang terbentur dengan situasi kondisi, pasti dalam hati nuraninya ini ada suatu keinginan untuk menciptakan perubahan yang baik dan juga menciptakan kemajuan bagi negeri ini. Dan permasalahannya adalah apakah situasi dan kondisinya mendukung, apakah dia mau, apakah dia memiliki mental yang kuat untuk menciptakan perubahan untuk negara kita, untuk dunia ini.
Dan sebenarnya perubahan-perubahan tersebut dan juga proses kemauan tersebut bisa kita gapai dengan kita membaca buku. Dengan membaca kita memiliki pola pikir yang lebih luas lagi bahwa hidup bukan tentang diri kita sendiri. Pencopet dan lain sebagainya banyak sekali yang tujuannya ingin untuk memenuhi kebutuhan individunya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi sungguhnya dunia tidak berputar pada diri kita aja, dan dunia ini bukan tentang sekadar kita memenuhi kebutuhan dasar individu saja. Tapi bagaimana dunia ini melahirkan suatu hal yang positif, memberikan kemajuan-kemajuan untuk dunia kita, sampai akhirnya memberikan suatu perubahan yang positif pula. Bahwa komponen utama dalam literasi ini, atau komponen utama dalam literasi digital adalah berkenaan dengan keahlian apa saja yang wajib dimiliki. Sebentar, sepertinya ini nge-lag. Oke, sebentar. Nah, bagaimana komponen utama literasi digital adalah berkenaan dengan keahlian apa saja yang wajib dimiliki dalam menggunakan komunikasi dan teknologi informasi. Sehingga komponen utama literasi digital ini adalah bagaimana cara kita memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan teknologi informasi maupun komunikasi. Bagaimana cara kita mampu berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita agar kita bisa berkomunikasi dengan baik sampai akhirnya informasi pun bisa disampaikan secara matang. Ini yang harus kita pertanyakan dalam diri. Selanjutnya, mengenai komponen utama dari literasi digital itu tersendiri, yang mana komponen utama ini berkenaan atau berkaitan dengan keahlian. Apa saja sih keahlian yang harus kita miliki dan wajib kita miliki dalam menggunakan komunikasi dan teknologi informasi? Karena komponen-komponen tersebut menjadi suatu hal yang harus kita kuasai dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana cara kita beretika ketika kita berkomunikasi di media sosial, bagaimana agar kita tidak terjebak arus informasi yang mana pengelolaan informasi melalui teknologi atau media sosial ini banyak sekali hambatan yang terjadi. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Jika kita tidak pintar mengelolanya, maka kita akan terjebak oleh arus teknologi yang membawa kita ke dampak negatif. Jadi dengan adanya komponen utama ini adalah upaya preventif atau pencegahan agar kita bisa merasakan dampak positif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam mengoptimalkan komponen-komponen tersebut, kita harus mempertanyakan atau merefleksikan kepada diri kita sendiri. Yang pertama itu, kita akan menjadi apa di masa yang akan datang. Ini harus kita tanyakan agar kita tahu step-step selanjutnya, langkah-langkah yang akan ditempuh untuk kita menjadi seseorang ini bisa kita ketahui dan kita rencanakan. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita harus menjadi seseorang tersebut? Karena kita harus mengetahui alasan apa sih yang mendasari kita harus menjadi profesi tertentu. Agar kita sadar bahwa profesi tersebut ini merupakan
suatu penyelesaian dari permasalahan yang terjadi, atau kita hadir menjadi seseorang ini adalah untuk bermanfaat bagi orang lain, untuk menyelesaikan masalah yang ada di negeri ini. Yang ketiga ini adalah bagaimana. Ada pepatah yang mengatakan ketika niat baik dieksekusi dengan baik maka hasilnya pun akan baik. Tapi jika niat baik dieksekusinya kurang baik maka hasilnya pun akan kurang baik. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana proses yang akan dijalani agar kita menjadi seseorang tersebut. Agar hasil nanti di akhirnya itu tetap baik juga. Nah, kita kembali lagi kepada definisi dari literasi digital itu tersendiri. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang literasi digital ini adalah merupakan perkembangan teknologi dalam membina komunikasi dan interaksi, sehingga di dalamnya diperlukan alat-alat komunikasi dan juga dipergunakan atau pengolahan teknologi ini secara sehat dan bijak. Karena ketika kita tidak mengolahnya dengan baik, tidak menggunakan etika dalam berinformasi dan berkomunikasi di literasi digital, ini akan berdampak negatif bagi kita dan akan menimbulkan dampak negatif juga bagi orang lain. Dalam mengelola literasi digital dan pemanfaatannya agar lebih jauh efektif dan efisien, diperlukan beberapa kemampuan yang harus kita pahami, yaitu ada 9 komponen agar kita sadar dan juga kita bisa mengolah literasi digital ini dengan baik dan benar. Komponen yang pertama yaitu social networking. Bagaimana cara kita membangun jejaring sosial agar memberikan pengaruh positif bagi kita sebagai pengguna. Literasi digital ini menunjukkan bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Sehingga dengan penggunaan media sosial yang baik, kita pun akan membangun jejaring sosial yang baik pula. Kita akan membangun circle di jaringan sosial yang mana saling mensupport dan juga memberikan efek positif kepada diri kita dan juga di circle tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dan komponen social networking ini harus kita pilah dan juga kita pilih yang mana yang akan menjadi social networking kita, yang mana yang justru kita harus hindari. Karena memang di media sosial ini kadang-kadang ada beberapa yang memberikan pengaruh negatif atau justru nanti pertemanannya itu pertemanan toksik. Jadi bagaimana cara kita mengelola pertemanan tersebut adalah dengan cara kita mengetahuinya. Agar penggunaan media sosial, pertemanan di circle social networking kita ini memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita dan juga kehidupan social networking tersebut. Komponen selanjutnya yaitu transliterasi, yang mana dimaknai sebagai keahlian menggunakan semua yang berlainan terutama untuk menciptakan konten, menghimpun, menyebarluaskan, sampai membicarakan melalui media sosial, kelompok diskusi, gawai atau gadget, dan semua fasilitas online yang ada. Jadi bagaimana cara kita menggunakan seluruh komponen yang ada, menggunakan literasi digital agar bisa menyebarluaskannya dan membicarakannya di media sosial ataupun di kelompok diskusi. Jadi bagaimana cara kita membawa literasi ini bisa masuk ke berbagai macam aspek, ke berbagai macam bidang. Transliterasi. Jadi memang banyak literasinya gitu. Sehingga bisa dioptimalkan penggunaannya menjadi kelompok diskusi, penggunaannya melalui gawai, melalui media sosial, dan seluruh fasilitas daring yang ada. Bagaimana cara kita mengoptimalkan aspek-aspek tersebut dalam literasi digital? Karena memang pemanfaatannya itu luar biasa banyak sekali, tidak hanya terbatas di kelompok diskusi saja, ataupun di media sosial saja, tapi bisa kita sebarluaskan. Dan yang selanjutnya yaitu maintaining privacy, di mana ini merupakan hal utama dari literasi digital, yaitu tentang menjaga diri dalam kehidupan daring. Kita harus membatasi privacy kita ini agar tidak diketahui oleh seluruh media sosial ataupun seluruh pengikut kita. Karena sejatinya meskipun media sosial ini tidak pernah bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita, tapi kita harus memberikan batasan mana yang dunia nyata, mana yang dunia media sosial. Karena tidak semua yang kita lakukan, tidak semua privasi kita ini harus diumbar di media sosial.
Kita pun perlu privacy di dunia nyata, dan mungkin bahkan hanya kita saja yang perlu mengetahui. Jadi kita harus pintar untuk membatasi hal tersebut, bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia media sosial, karena keduanya ini tidak bisa disamaratakan, tidak bisa di satu aspekkan saja. Mereka ini dua hal yang berbeda. Yang selanjutnya itu managing digital identity. Ya, ini berhubungan dengan bagaimana prosedur memakai tanda pengenal yang sesuai di beberapa situs media sosial dan platform yang lainnya. Nah, ini sekarang ini sedang marak sekali pemberitaan terkait dengan kartu prakerja. Banyak sekali website-website yang katanya ini adalah registrasi kartu pekerja dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas bahwa platform yang menyediakan kartu prakerja adalah ada platform khususnya. Nah, biasanya hal-hal tersebut karena ramai dibicarakan, kita pun terpengaruh. Akhirnya kita mengunggah data-data pribadi kita ke platform-platform yang tidak bisa kita percayai. Jadi kita memang harus sadar betul platform mana sih yang kita boleh untuk memberikan informasi pribadi kita, platform mana yang tidak boleh. Karena memang sekarang ini banyak sekali penipuan di media sosial, dan kita yang harus memanage atau mengelola diri kita agar tidak mudah terjerat dalam penipuan media sosial tersebut. Yang selanjutnya yaitu creating content. Hal ini berhubungan dengan suatu keahlian tentang prosedur menciptakan isi di beberapa fasilitas situs dunia maya dan platformnya. Jadi bagaimana cara kita membuat suatu konten yang memang diminati oleh media sosial ataupun di platform, kita pun harus memiliki core tersendiri. Misalkan di kontennya starno.idn ini memang berfokus pada penyediaan seminar-seminar tentang literasi dan pemanfaatannya bagi pemuda. Sehingga hari ini pun kita mengambil tema tentang pengaruh literasi dalam mengoptimalkan soft skill pemuda. Nah, ini penting sekali untuk kita memiliki core masing-masing. Ada yang memang core-nya itu tentang beauty vlogger, terus juga ada juga yang memang food vlogger dan lain sebagainya. Kita harus menemukan kira-kira konten yang akan kita bangun di media sosial ataupun di platform kita itu apa, agar tidak sama seperti yang lain atau terkesan meniru orang lain. Kita harus memiliki ciri khas dari media sosial atau platform kita, agar tidak mudah ditiru dan tidak sama dengan yang lainnya, dan kita memiliki ciri khas. Dan yang selanjutnya yaitu organizing and sharing content, yaitu mengelola dan mendistribusikan isi berita supaya lebih gampang dibagikan. Nah, ini bagaimana cara kita mengelola isi berita ataupun konten yang kita miliki. Kita kelola agar orang-orang ini mudah mencarinya, mudah mendapatkannya, dan mudah untuk membaca informasinya. Karena memang ketika kita telah mengunggah konten di media sosial kita tapi sulit untuk diketahui dan dicari oleh orang lain, percuma juga. Toh yang akan membaca konten kita kan orang lain juga, yang akan melihat konten kita orang lain juga. Lalu yang selanjutnya mendistribusikan isi berita supaya lebih gampang dibagikan. Nah, ini bagaimana proses distribusinya? Apakah kita akan menggunakan influencer, selebgram, dan lain sebagainya? Atau kita ingin menggunakan jasa lain? Atau memang akan mengoptimalkan peran pribadi saja dalam mendistribusikan isi berita atau konten yang kita miliki? Itu harus kita pikirkan, karena memang percuma ketika kita membuat konten tapi kita tidak bagikan kepada orang lain. Toh media sosial bukan milik kita. Yang selanjutnya yaitu reusing atau repurposing konten itu tersendiri, yang mana memiliki definisi sebagai kemampuan menciptakan isi dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga memproduksi konten baru dan bisa dipakai kembali oleh beberapa kebutuhan. Ketika kita memang mencari berbagai macam informasi, pasti banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Jika kita tidak mampu mengemas informasi tersebut menjadi suatu hal yang menarik, menjadi suatu hal yang bisa orang lain mudah pahami, mudah untuk dimengerti, itu menjadi tantangan tersendiri. Kita harus mengemas informasi-informasi yang banyak ini menjadi informasi yang lebih simpel dan mudah dinikmati oleh banyak orang. Tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya agar orang lain mudah untuk memahami konten yang kita bawakan. Karena kalau misalkan kita hanya sekadar kopas dari informasi orang lain, kopas dari berita ini, nanti orang lain pun akan sadar bahwa sumber ini ya sama aja, apa bedanya, tidak ada pengemasan baru. Jadi kita harus pintar untuk mengolah informasi dan mengelola serta membuatnya agar lebih menarik dan lebih efisien serta meningkatkan. Yang selanjutnya yaitu filtering and selecting content, di mana ini merupakan suatu keahlian untuk menelusur, memilah,
dan menyaring berita secara pas sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan, karena tidak mungkin kita menggunakan semua informasi yang kita terima. Misalkan ada 40 informasi yang kita dapatkan, sedangkan ada beberapa informasi yang menyajikan suatu hal yang sama. Tidak mungkin kan kita langsung mengambil semua informasi ini, padahal ada beberapa informasi saja yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi kita harus pintar untuk menelusuri informasi ini dari mana datangnya. Terus juga memilah apakah ini informasinya benar atau memang informasi hoax. Terus juga kita harus menyaring, mungkin ada kesamaan dari informasi yang disajikan, mungkin juga ada datanya itu yang sama, mungkin juga ada yang kita setelah kita pilah ternyata masih ada informasi yang tidak benar. Kita harus memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan, informasi yang kita jadikan konten ini betul-betul informasi yang dibutuhkan, informasi yang relevan, informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi jangan sampai kita menyajikan hoax dalam informasi yang kita tawarkan, informasi yang kita sampaikan. Karena hoax ini memang sangat berbahaya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain yang mendengarkan atau melihat konten yang kita bawakan. Dan yang terakhir yaitu self-broadcasting, di mana memiliki tujuan untuk mendistribusikan gagasan-gagasan yang baru atau ide personal dan isi dari multimedia itu tersendiri. Nah, kita sudah buat nih kontennya. Bagaimana cara kita memasarkan atau mendistribusikan konten yang telah kita buat ini agar sampai kepada seluruh masyarakat? Karena kan kita pun membutuhkan penonton, membutuhkan massa agar informasi ini betul tersampaikan. Meskipun tujuannya kita hanya ingin menyampaikan, tapi kalau tidak ada yang melihat, maka informasi tersebut tidak akan tersampaikan. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana proses pendistribusian agar memang betul-betul sampai kepada masyarakat secara luas. Tujuannya untuk apa? Ketika banyak yang menonton konten kita, itu otomatis orang-orang pun akan melihat tersebut dan akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang melihatnya. Misalkan kita membuat konten tentang cuci tangan. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengetahui tentang bagaimana tata cuci tangan yang baik. Nah, itu kita ajarkan melalui konten yang kita unggah di media sosial. Barangkali ada orang yang terinspirasi ataupun orang yang tersadarkan dari konten yang kita bawa. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami karena sejatinya konten ini bukan tentang sekadar kita bikin terus kita upload, bukan sekadar tentang itu saja, tapi tentang bagaimana cara kita menciptakan kemanfaatan dan dampak positif bagi masyarakat melalui konten yang kita unggah di media sosial ataupun platform lainnya. Ini udah direcord belum Najla sama aku? Udah. Oh, udah. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang education 4.0 ataupun yang biasa kita sebut dengan pendidikan di masa revolusi industri 4.0. Ini mengenai multiliterasi. Kemampuan literasi apa saja yang harus kita miliki agar kita bisa menghadapi tantangan pendidikan di masa revolusi industri 4.0. Pendidikan ini tidak hanya sebatas kita di sekolah formal, seperti sekolah SD, SMP, maupun SMA, tapi bagaimana cara kita mengelola pembelajaran di masa revolusi industri 4.0 ini dengan kemampuan multiliterasi. Yang mana kemampuan multiliterasi yang pertama itu harus memiliki kompetensi untuk berkolaborasi dengan lintas negara, lintas budaya, dan juga lintas agama, dan memiliki kompetensi diversity, pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan agar mampu berkolaborasi dengan siapa saja di dunia. Jadi bagaimana cara kita agar memiliki kompetensi untuk berkolaborasi dengan lintas negara dan lintas budaya, ataupun dengan perbedaan yang kita hadapi ini agar memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan sehingga tidak memandang suku maupun budaya sampai akhirnya bisa berkolaborasi dengan siapa saja dan menciptakan perubahan bagi dunia ini. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan komunikasi dengan bahasa internasional.
bahasa global yang mampu dipahami oleh setiap individu. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Salah satunya adalah bahasa Inggris dan yang paling sering digunakan adalah bahasa Inggris. Sehingga bagaimana cara kita agar memberikan perubahan yang maju untuk dunia ini, menciptakan suatu perubahan untuk negara kita ini dengan memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Baik itu kemampuan menulis maupun kemampuan berbicara dengan menggunakan bahasa global, tapi tidak lupa dengan bahasa ibu ataupun bahasa di negara kita, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah menguasai kompetensi teknologi informasi dengan baik sebagai upaya untuk menunjang dan mengakses informasi serta komunikasi jarak jauh, sehingga setiap hal bisa diakses kapan saja dan di mana saja dan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Sehingga teknologi informasi ini harus kita kelola dengan baik sampai akhirnya kita bisa mengakses informasi, berkomunikasi, berdiskusi, dan bahkan kita bisa melakukan forum untuk melakukan pengambilan keputusan dengan baik ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan critical thinking yang baik sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dengan kemampuan problem solving. Di mana dalam mengasah critical thinking ini, sampai akhirnya mampu memiliki problem solving yang baik, ini diperlukan pelatihan dan proses panjang, dan juga proses pembelajaran mengenai ini tentu sangat diperlukan. Karena critical thinking dan problem solving ini tidak murni langsung lahir dan muncul dalam diri kita. Tapi bagaimana cara kita mempelajari, bagaimana cara kita membiasakan, mengasah kemampuan tersebut, sampai akhirnya menciptakan suatu perubahan, dan akhirnya memiliki suatu kebiasaan juga nih dalam mengasah critical thinking kita, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu ini yang harus kita ketahui, 21. Jadi bagaimana skill yang harus kita miliki dalam menghadapi abad ke-21. Yang pertama yaitu creative and innovative thinking. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini permasalahan banyak sekali yang terjadi. Dan ketika kita tidak memiliki ide dan juga gagasan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan kalah dan kita akan tenggelam. Permasalahan yang muncul di negara kita, di dunia ini, banyak sekali penyelesaiannya. Dan banyak sekali orang yang telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kita tidak memiliki inovasi dan juga kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka akhirnya kita akan tenggelam oleh orang lain. Orang lain itu telah berusaha untuk menciptakan sesuatu dalam menyelesaikan permasalahan, sedangkan kita masih di sini-sini aja, tidak menciptakan suatu perubahan. Maka kita akan kalah, kita akan gagal, dan kita akan tenggelam dalam menciptakan perubahan itu tersendiri. Seperti yang tadi telah dijelaskan di awal, bahwa sekarang ini revolusi industri 4.0, di mana usia produktif ini akan banyak sekali muncul. Berarti mereka akan memiliki ide, gagasan baru, akan memiliki produk baru. Jika produk kita gagal, produk kita kalah tanding dengan yang lain, karena kita tidak memiliki jiwa kreativitas dan inovasi yang tinggi, maka kita akan tenggelam oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan komunikasi yang baik. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, membangun jejaring seluas-luasnya, karena bagaimanapun ketika kita memiliki jejaring yang baik, maka kita akan membuka pintu nih dalam mencapai kesuksesan kita, dalam mencapai tujuan hidup kita. Maka dari itu penting sekali untuk kita mempelajari komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi antara si A, si B dengan perusahaan ini, dengan perusahaan yang lain. Karena dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, peluang kerja, peluang untuk kita menciptakan suatu perubahan pun akan muncul. Bayangkan teman-teman, dalam menciptakan suatu produk, ini tidak mungkin kita bergerak sendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain, misalkan membutuhkan dukungan pemerintah, membutuhkan dukungan perusahaan swasta. Bagaimana cara kita mentransfer ide atau produk kita yang luar biasa ini jika kita tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Orang tidak akan paham akan ide yang kita bawa. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan atau soft skill komunikasi yang baik, bagaimana cara kita ngedeliver atau ngetransfer ide atau produk kita kepada orang lain sampai orang tuh benar-benar paham dan tertarik dengan ide ataupun gagasan kita. Lalu yang selanjutnya adalah collaboration. Kolaborasi ini seperti yang sebelumnya disinggung, bahwa kita tidak mungkin bergerak sendirian dalam menciptakan suatu perubahan. Pasti produk Apple dan lain sebagainya pun
pasti mereka tidak bergerak sendirian kan. Pendiri-pendirinya tidak mungkin bergerak sendirian. Gojek sampai sekarang sesukses ini dan sebesar ini, tidak mungkin mereka bergerak sendirian. Perlu orang lain dalam menjalankan suatu gagasan, perlu orang lain dalam membantu kita menyokong produk kita. Oleh karena itu, kemampuan kerjasama yang baik pun atau kolaborasi pun perlu dimiliki. Jadi bagaimana cara kita agar tidak egois dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana cara kita pun agar memahami kondisi orang lain, bekerja sama dengan baik untuk fokus mencapai tujuan yang ingin dicapai. Temukan lingkungan yang positif yang bisa membangun kita. Hindari lingkungan yang tidak membangun kita. Jadi memang kita harus menemukan nih lingkungan positif yang bisa membangun kita, memberikan perubahan dalam diri kita, sampai akhirnya kita bisa memberikan perubahan untuk dunia, untuk negara kita. Jangan sampai kita terjebak di zona nyaman kita yang tidak berubah, statis, tidak memiliki pergerakan, hanya mengikuti alur yang ada, arus yang ada. Jika kita hanya bergerak di lingkungan yang seperti itu, kita pun akan tenggelam dan kita pun akan gagal. Yang selanjutnya ini adalah kemampuan critical thinking. Bagaimana cara kita mengelola informasi yang muncul dalam diri kita, bagaimana cara kita memilah dan memilih informasi yang masuk, kita telusuri dari mana, apakah informasi ini benar atau tidak, sampai akhirnya kita pun memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan informasi yang kita dapatkan, sehingga kita pun tidak mudah terprovokasi terkait dengan isu atau informasi yang muncul saat ini. Bayangkan teman-teman, media sosial ini semua orang bisa mengaksesnya, semua orang bisa menyebarluaskannya. Jika kita gagal dalam mengelola informasi dengan kemampuan berpikir kritis kita, maka kita akan mudah terprovokasi. Ada isu ini kita langsung percayai dan kita langsung terbawa emosi. Padahal sesungguhnya informasi tersebut bukan suatu informasi yang betul, bukan suatu informasi yang benar. Jika kita gagal mengelola informasi tersebut dengan kemampuan critical thinking kita, maka kita telah gagal dalam memanajemen diri kita untuk mendapatkan informasi yang seharusnya kita dapatkan, untuk mendapatkan informasi yang benar dalam mendukung gagasan kita. Lalu kemampuan revolusi industri 4.0 ini apa saja? Yang pertama, literasi teknologi. Ini terkait dengan literasi. Bagaimana cara kita mengetahui teknologi informasi ini penggunaannya harus seperti apa sih? Bagaimana cara menggunakannya, ini diperuntukkan untuk apa, lalu dampak negatifnya apa kalau kita terlalu lama menggunakan teknologi, lalu kalau misalkan ternyata ada kekurangan ataupun kita kesalahan dalam teknologi ini harus diapakan. Kita harus mengetahui teman-teman, karena memang di masa revolusi industri 4.0 ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya teknologi. Ini perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Dalam 24 jam, dalam satu hari ini, kita sebenarnya menggunakan teknologi ini berapa jam sih? Kalau aku pribadi, saya pribadi ini bahkan mungkin lebih dari 10 jam, bahkan lebih dari 15 jam dalam menggunakan teknologi. Tidak pernah lepas dari yang namanya teknologi. Dan untuk menggunakan dan mengupayakan agar teknologi tersebut bisa berjalan secara optimal, otomatis kita harus menyadari penggunaannya itu seperti apa, dan digunakannya itu untuk apa. Sehingga proses pengelolaan informasi dan teknologi pun bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan sesuai untuk mendukung kemajuan kita. Lalu yang selanjutnya adalah literasi manusia. Bagaimana cara kita memahami kondisi manusia, berempati terhadap manusia itu tersendiri. Di mana empati ini bukan sekadar kita menebak perasaan orang lain, tapi bagaimana cara kita memposisikan diri kita seperti posisi orang lain merasakannya. Misalkan teman kita sedih, bukan berarti kita hanya ikut sedih, tapi bagaimana cara kita memposisikan diri kita berada di situasi tersebut, dan bagaimana cara kita membawa teman kita untuk menyelesaikan permasalahannya, tanpa menyinggung perasaannya tentunya. Jadi memang literasi manusia ini pun penting, selain dengan kemampuan kita dalam memahami teknologi informasi. Karena teknologi informasi tanpa manusia percuma saja, tidak akan bergerak, tidak akan menciptakan suatu perubahan. Oleh karena itu, kemampuan literasi manusia pun perlu untuk kita miliki agar kita memiliki pemahaman terkait dengan manusia itu tersendiri. Sehingga dengan memiliki pemahaman tersebut, kita bisa mengelola teknologi dengan baik. Yang selanjutnya adalah literasi data. Data ini penting sekali untuk kita gunakan dan untuk kita ketahui. Banyak orang yang menciptakan suatu produk, memiliki kegagalan dalam menciptakan suatu gagasan, ini karena minim data. Padahal data ini sangat dipentingkan. Bagaimana cara kita mengetahui situasi pasar kalau kita nggak punya datanya? Bagaimana cara kita mengetahui kondisi lingkungan kita ini permasalahannya apa kalau kita nggak memiliki datanya?
Jangan sampai kita menciptakan suatu produk atau gagasan, tapi hanya dengan data yang minim. Maka pasar pun tidak akan memiliki minat yang tinggi terkait dengan produk atau gagasan kita. Bayangkan teman-teman, misalkan kita nih mau menyelesaikan suatu permasalahan di desa X. Karena minimnya data yang kita miliki, jadi kita ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan kanker serviks. Tapi ternyata data menyebutkan bahwa kanker serviks ini hanya 0,001% saja di daerah tersebut. Apakah ada warga yang meminati untuk menggunakan gagasan kita ataupun menggunakan produk kita dalam menangani kanker serviks ini? Kita menciptakan suatu, tapi permasalahannya itu nggak ada. Permasalahannya itu minim. Jadi kita harus memiliki data yang tepat agar menciptakan situasi ataupun kondisi yang akurat sampai akhirnya kita menciptakan solusi dari permasalahan yang terjadi. Kalau misalkan di keperawatan, di dunia keperawatan, bagaimana cara kita menciptakan diagnosis yang akurat dari permasalahan yang tepat. Jadi permasalahan ini harus kita analisis terlebih dahulu datanya tepat atau tidak. Sampai akhirnya pun kita memunculkan diagnosis yang akurat sehingga implementasi yang kita berikan ini pun bisa dekat dengan masyarakat dan bisa digunakan oleh masyarakat. Sehingga permasalahan pun bisa tertangani dengan baik dan juga bisa menimbulkan hasil yang bermanfaat. Sebenarnya manfaat literasi digital itu apa saja? Jadi manfaat literasi digital dalam kehidupan sehari-hari ini yang pertama, memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat. Bayangkan teman-teman dengan menggunakan jaringan internet, kita tidak perlu menggunakan pos untuk berkirim surat, berkirim pesan, dan lain sebagainya. Kita hanya perlu waktu beberapa detik saja untuk mengirimkan pesan kita kepada orang lain. Dengan adanya teknologi, ini kita bisa menyebarluaskan informasi secepat mungkin. Secepat itu, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secepat itu. Kita tidak perlu pergi ke Jakarta, misalkan saya dari Bandung, kita tidak perlu pergi ke Jakarta hanya untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan seseorang. Kita bisa menggunakan gawai kita, handphone kita, dan juga media sosial kita dalam berkomunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah membantu pengambilan keputusan lebih tepat dan akurat. Karena ketika ada data yang tidak tepat, nih kita bisa mencari informasi tersebut. Kita bisa berdiskusinya itu dengan cepat juga. Kita bisa menanyakan informasi-informasi yang dirasa ini kayaknya masih belum kita dapatkan. Ini kayaknya masih kurang. Kita bisa menanyakan ulang kepada orang lain, kita bisa bertanya kepada orang lain, sehingga proses pengambilan keputusan pun bisa lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, ini belajar lebih cepat dengan sumber referensi yang melimpah. Teman-teman, kita tidak perlu untuk datang ke perpustakaan di Jakarta kalau kita membutuhkan informasi A atau B. Banyak sekali informasi yang disajikan dari media sosial, website, bahkan seperti website resmi seperti Ipusnas, Candil, dan lain sebagainya. Referensi pun luar biasa melimpah, tinggal bagaimana cara kita mau untuk mengambil referensi tersebut. Bayangkan teman-teman zaman dahulu ketika kita membutuhkan buku ini, misalkan sesuatu buku, kita harus pergi ke perpustakaan di daerah mana. Sedangkan sekarang ini dengan sangat mudahnya kita tinggal akses melalui jaringan internet kita, melalui media sosial kita. Jadi sebenarnya di masa depan ini semakin mudah dan juga pintu-pintu ini semakin terbuka lebar untuk kita memahami wawasan, untuk kita menggali informasi, tinggal bagaimana cara kita mau untuk menggali informasi tersebut. Lalu yang keempat ini adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Seperti yang tadi telah disebutkan, kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke Jakarta. Kita pun tidak perlu menghabiskan tenaga dalam menghabiskan energi kita dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung misalkan. Dan juga kita tidak memerlukan biaya. Bayangkan ongkos untuk pergi ke Jakarta saja berapa harganya. Sehingga kita bisa jauh lebih efisien, waktu yang kita gunakan pun bisa jauh lebih sedikit, dan pun lebih efektif dalam mengelola informasi, mencari informasi, sehingga kita memiliki banyak waktu nih untuk menciptakan gagasan kita, untuk mengimplementasikan perubahan dalam tujuan hidup kita. Lalu yang kelima adalah mempermudah proses komunikasi. Nah, ini tadi telah disinggung juga di awal. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kita tidak perlu untuk bertemu di suatu kafe, di suatu daerah, hanya untuk
berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari literasi digital yang mungkin teman-teman pun pasti telah merasakannya. Pasti teman-teman ada yang udah 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun telah menggunakan teknologi informasi komunikasi. Dan ini menjadi suatu hal yang penting karena media sosial atau teknologi informasi komunikasi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hanya tinggal bagaimana cara kita mengelola media sosial dan teknologi informasi ini menjadi suatu hal yang positif bagi diri kita sendiri. Oke, baik. Ini kita sudah berada di akhir sesi pematerian. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memerhatikan. Semoga informasi yang disampaikan bisa menjadi manfaat dan juga berdampak pada teman-teman semuanya, dan bisa menjadi referensi dalam mengelola teknologi, mengasah soft skill di masa revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan literasi. Yang perlu kita ingat mengenai literasi adalah literasi bukan tentang sekadar kita membaca satu buku, membaca 2 buku, dan bukan sekadar tentang kutu buku. Dan literasi sekarang ini bukan tentang kita harus terus-terusan duduk membaca informasi, membaca buku, membaca koran dari segi fisik saja, tapi bagaimana cara kita mengelola informasi yang muncul dalam kehidupan kita, hingga akhirnya kita bisa mengelolanya dengan baik dan menciptakan perubahan. Karena literasi bukan sekadar tentang kita memahami diri kita sendiri, tapi dengan literasi kita paham bahwa dunia butuh kita untuk menciptakan kemajuan negeri ini. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya langsung saja ya dilanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu ada sosialisasi dari Ines. Silakan kepada Kak Maret. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Halo Kak Rohman. Kak Rohman ya, saya panggilnya ya. Iya, betul. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan perkenalkan, saya Maret dari tim Ines Kosmetik, perwakilan dari Ines Kosmetik yang untuk Jawa Barat. Dan saya ucapkan untuk Kak Rohman beserta tim panitia dan semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak sudah diberi waktu dan sudah bisa diajak kerjasama dalam webinar ini ya. Saya ingin perkenalkan sedikit aja untuk Ines Kosmetik. Ines Kosmetik ini memang sebetulnya sudah ada sekitar 22 tahun ya sekarang, dan asli ini brand lokal, brand Indonesia yang memang diproduksi di dalam negeri kita sendiri, Indonesia. Sudah bersertifikasi halal dan juga sudah eksistensinya sudah luar biasa ya, dan banyak sekali produk kita dari skincare maupun dekoratif yang memang bisa dipakai untuk berbagai kalangan, termasuk kalangan remaja, dengan segala jenis kulit yang memang disadari kita Indonesia ini dengan cuaca tropis dan dengan seperti ini ya, kondisi seperti ini, itu cocok banget karena kita memang sudah dari dulu sudah melakukan beberapa riset untuk berbagai jenis kulit Indonesia gitu. Dan hari ini thank you banget nih diundang Kak Rohman dan moderator, terima kasih. Seperti itu aja sih dari Ines Kosmetik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari saya pun mewakili tim Starnow mengucapkan terima kasih banyak kepada Ines Kosmetik yang telah mau bekerja sama dengan komunitas starnow.idn. Jadi buat teman-teman semuanya, seluruh peserta boleh banget untuk menggunakan Ines Kosmetik ya, karena memang sangat cocok untuk kulit Indonesia, untuk kulit masyarakat Indonesia, khususnya di iklim tropis seperti sekarang ini. Apalagi sekarang perubahan cuaca ini banyak sekali ya, kayak perubahan cuaca, kadang tuh kita panas, kadang hujannya besar sekali, kadang kondisinya dingin dan lain sebagainya. Mungkin cocok ya Kak ya untuk kulit Indonesia, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Betul ya Kak? Apalagi ini kan sekarang lagi masa pandemi corona ini, dibutuhkan kayak harus berjemur dan lain-lain ya. Jangan lupa untuk teman-teman harus selalu menggunakan yang namanya sun care ya. Walaupun di dalam rumah kita tuh kadang juga tetap harus menggunakan yang namanya pelindungan untuk kulit. Betul, untuk Ines Kosmetik sendiri sudah tersebar di seluruh Indonesia, jadi bisa dicari dimanapun ya, di pelosok juga kita ada gitu.
asalnya kita dari Malang ya, diproduksi langsung dari Malang. Dan pemiliknya juga asli Malang. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa banget, Kak. Mungkin bisa disebutkan, Kak, kalau misalkan ada peserta nih yang pengen beli Ines ini, ada websitenya nggak? Atau misalkan media sosialnya? Barangkali mungkin ini ya, ada males kali ya di masa pandemi COVID-19 ini harus keluar rumah untuk mencari ini toko ataupun tempat tertentu. Di rumah aja ya, berarti ya, di rumah aja. Kita ada websitenya, langsung kunjungin aja websitenya Ines Kosmetik. Kalau mau aplikasi juga kita bisa ya, ada di Play Store-nya Ines Kosmetik. Kalau mau online seperti Shopee atau dan lain-lain juga kita ada, silakan dikunjungi aja untuk yang online-nya. Terus kalau memang ada pertanyaan kisaran Ines Kosmetik, mau hubungin saya langsung juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau konsultasi, nih saya misalkan mukanya jerawatan atau sensitif atau seperti apa, kulitnya kering, normal, atau penanganan untuk kulit jerawat seperti apa, boleh nanya-nanya dulu ke saya juga boleh. Nah, di nomor telepon aja ya, nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi di 0813 2113 7064. Karena permasalahan kulit ini di kalangan remaja pun banyak sekali ya, Kak ya. Oke, nanti juga kita akan bagikan untuk nomor WA yang bisa dihubungi dan mungkin websitenya ya, Kak, di grup Telegram. Ya. Kebetulan kita ada grup Telegram untuk, dan sekarang ini sudah ada 10.600 peserta, Kak. Jadi nanti bisa disebarluaskan informasinya pun melalui grup Telegram seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin itu atau ada lagi, Kak, yang mau disampaikan mungkin? Sepertinya cukup ya. Kalau misalkan paling nanti kalau ada teman-teman bertanya mengenai produk lengkapnya, kalau saya jabarin di sini kan mungkin terlalu panjang ya, kasihan teman-teman nih sesinya. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang ada pertanyaan mengenai produk apa aja Ines Kosmetik, kita soalnya banyak banget ya produk untuk dekoratif, semacam bedak, lipstick dan lain-lain, kita banyak banget. Boleh langsung nanti ke WA-nya aja, gitu. Oh iya, Kak, mungkin satu lagi, Kak, nih pertanyaan. Kayaknya ini mewakili kaum laki-laki yang sedang menonton nanti. Ini apakah Ines ini selalu produk-produknya itu khusus untuk perempuan saja atau memang bisa juga nih untuk laki-laki seperti itu, Kak? Oh iya, banyak banget sebetulnya kalau untuk produknya Ines nggak hanya untuk perempuan ya, unisex lah ya, bisa. Dari parfumnya juga kita ada perawatan. Untuk pelembabnya sendiri kita kan berbagai macam pelembab ada. Jadi ada pelembab yang memang bentuknya gel dan transparan. Jadi cocok banget untuk laki-laki gitu kan atau pria. Kalau misalkan untuk yang skincare seperti masker atau kita kan perlu juga kalau di rumah ya pembersih muka, masker atau memang scrub gitu, karena dikhawatirkan kalau ke salon sekarang kan ada yang takut, ada yang belum yakin, itu bisa ibaratnya perawatan di rumah. Nah itu juga bisa untuk laki-laki. Kita kolonnya juga ada ya, wangi-wangian, laki-laki ada, perempuan ada gitu. Jadi nggak khusus untuk perempuan aja. Pelembab kita berbagai macam untuk jenis berjerawat, kulit normal atau kulit berminyak, itu cocok banget untuk laki-laki dan perempuan karena kita bentuknya memang transparan dan gel. Jadi kalau dipakai sama laki-laki pun nggak ada efek warna yang ibaratnya takut kayak topeng atau apa, nggak ada gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk Ines ini tidak hanya bisa digunakan oleh perempuan, jadi untuk laki-laki juga nih yang ingin merawat dirinya dengan baik bisa untuk gunakan produk dari Ines. Gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Kan cantik juga kan sebenarnya bukan versi cewek aja ya, cowok juga harus ganteng. Ganteng dalam artian memang terawat gitu kan. Enak dipandang. Nah, berarti kan harus berhubungan, berkolaborasi dengan yang namanya kosmetik juga ya. Kadang kita tanda kutip, kalau misalkan laki-laki berkosmetik, kosmetiknya apa dulu gitu kan. Seperti itu, Kak.
Rahman. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin dilanjutkan aja kali ya Kak ke sesi tanya jawab. Boleh. Misalnya sesi tanya jawab untuk materi hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang masuk ke kita terkait dengan produk Ines, pasti akan langsung kita teruskan kepada Kakak. Oh, boleh. Silahkan. Terima kasih semuanya. Oke. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak juga Kak. Baik, terima kasih. Silahkan. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ya masuk ke sesi tanya jawab dari materi kita hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada dari namanya Nur Hamidah Rahmawati, asal instansinya ITENAS. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menuangkan hasil ide dari membaca menjadi suatu hasil karya yang baru? Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Hamidah ya tadi itu. Terima kasih Kak Nur Hamidah dari ITENAS. Jadi memang betul sekali terkait dengan biasanya nih muncul permasalahan. Permasalahannya itu adalah tentang kita nih udah membaca banyak informasi, kita telah mendapatkan banyak informasi, tapi kita bingung untuk mengeksekusinya, melahirkannya menjadi suatu karya itu seperti apa. Nah, caranya adalah yang pertama, kita betul tadi tahap yang pertamanya sudah dilewati, yaitu membaca informasi. Kita telah berliterasi, mencari data, dan lain sebagainya. Akhirnya kita pun menemukan ide. Ide ini seperti yang tadi dikatakan di awal tidak mungkin bisa kita jalankan sendirian. Tidak mungkin jika kita hanya mengelola ide atau gagasan kita ini sendirian. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan tim yang lain yang memang ahli untuk mengelola ide kita. Dan coba kita cari lingkungan yang bisa mengimplementasikan ide tersebut. Nah, jadi tahapan yang pertama sudah terlewati, yaitu berliterasi dan juga mencari informasi. Lalu yang kedua, ini kita temukan lingkungan yang bisa bahu-membahu membangun ide atau gagasan kita. Jadi kita bareng-bareng nih mencerna informasi tersebut, mengelola informasi tersebut menjadi sebuah ide dan karya tulis. Jadi misalkan ada yang melahirkan idenya itu sebagai karya tulis juga bisa, karena melalui karya tulis ini kita bisa mendapatkan dana hibah misalkan. Lalu ada yang menjadi bentuk aksi langsung, promosi misalkan, itu pun bisa. Kita temukan orang-orang yang tepat yang bisa membangun ide dan gagasan kita agar menjadi suatu aksi. Dan ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena kan kita harus memiliki nih, kita udah punya ide dan gagasan di otak kita, di kepala kita udah ada ide dan gagasan. Jadi bagaimana cara kita mentransfer hal tersebut kepada orang lain? Karena jika kita tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk mentransfernya, ini akan percuma saja. Kita punya ide dan gagasan, kita proses mentransfernya kurang baik, orang tidak akan paham dengan ide dan gagasan kita. Jadi penting sekali untuk kita belajar mentransfer, mendeliver apa yang kita miliki kepada orang lain, agar bisa sama-sama sampai, bisa satu frame, bisa satu frekuensi, sehingga dalam proses mengimplementasikannya pun bisa jauh lebih baik lagi, bisa terimplementasikan secara matang dalam bentuk perencanaan, nanti menjadi suatu bentuk implementasi, dan bisa menjadi suatu proses kemanfaatan kepada orang lain. Mungkin itu aja, Kak Najla, untuk jawaban pertanyaan tersebut. Terima kasih atas jawabannya yang sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk selanjutnya ada dari Akila Sania Salsabila dari Universitas Ahmad Dahlan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu sebenarnya soft skill apa yang kita miliki? Karena terkadang kita tidak merasa punya soft skill tersebut, tapi orang lain ataupun teman-teman saya merasa bahwa saya itu mempunyai soft skill tersebut begitu. Oke, terima kasih. Kak, siapa tadi pertanyaannya? Maaf. Asania Salsabila. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Asania Salsabila atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui soft skill kita? Betul ya, Kak Najla? Iya, betul. Kadang tuh misalkan ada orang lain yang menguatkan soft skill. Kayaknya kamu pinter ini deh. Kayaknya kamu sebenarnya bisa ini gitu. Orang lain tuh percaya bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi ingat teman-teman, dalam menjalankan proses kehidupan kita, tidak ada yang bisa kita lebih percayai selain diri kita sendiri.
Karena orang lain tuh nggak bertanggung jawab atas kemajuan kita. Orang lain tuh nggak bertanggung jawab atas proses perkembangan kita. Lakukan apa yang betul-betul kita ingin lakukan, apa yang betul-betul bisa kita lakukan. Cara kita mengetahuinya adalah kita bukan berhenti mendengarkan orang lain. Kita mendengarkan orang lain, tapi bagaimana cara kita ini lebih percaya kepada diri kita sendiri dibandingkan kepada orang lain. Percaya sama apa yang kita miliki. Untuk mengetahui hal tersebut, kalau misalkan kita masih belum mengetahuinya, kita bisa gunakan cara yang pertama, yaitu kita refleksikan diri kita. Dari proses panjang yang telah kita lalui selama ini, kira-kira kita memiliki kekuatan apa saja, kelemahan apa saja, peluang apa saja, kompetensi yang kita miliki apa saja. Kira-kira keunggulan yang kita miliki dan orang lain tidak miliki itu apa saja. Kita harus menelaah dalam-dalam, mendeskripsikan diri kita sendiri agar kita mengetahuinya. Kalau ternyata masih kesulitan juga dalam mencerna ataupun mengetahui soft skill kita, dengan kita udah baca nih diri kita udah baca dengan detail diri kita, tapi sampai saat ini pun masih sulit gitu untuk kita mengetahuinya. Tahap selanjutnya adalah kita lakukan berbagai macam aktivitas. Jadi berbagai macam aktivitas ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya adalah bagaimana cara kita ini mengenali potensi apa yang kita miliki, soft skill apa yang kita miliki, kenyamanan apa dari soft skill yang kita jalankan dengan menjalankan berbagai macam aktivitas. Kita jalankan A, B, C, D, dan E misalkan. Dari kelima hal tersebut, setelah kita jalankan kelimanya, ternyata kita menemukan titik ternyaman dan ngerasanya ini gue banget, ini kita banget gitu. Nah, mungkin dengan cara seperti itulah kita akan mengetahui, oh ini soft skill kita menemukan ini loh diri kita menemukan kemampuan kita yang sesungguhnya adalah di area ini. Nah, jadi cara-cara tersebut yang harus kita pahami penggunaannya, kita harus pahami mekanismenya seperti apa, karena sesungguhnya orang lain, meskipun orang lain percaya bahwa kita bisa untuk melakukan hal tersebut, ini memang kadang kita bisa. Misalkan orang lain tuh percaya bahwa kita ini memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Orang lain menyarankan kita untuk menjadi reporter. Tapi ternyata karena kita terlalu mendengarkan orang lain, percaya akan apa yang orang lain katakan, kita menjalankan aktivitas tapi kita nggak nyaman. Kita mampu untuk menjalankannya, tapi kita tidak menemukan kenyamanan atau kebahagiaan dalam diri kita. Itu yang perlu kita garis bawahi. Mungkin saja memang kita mampu, tapi apakah kemampuan kita ini betul-betul kemampuan kita atau bukan? Karena ada orang yang bisa berbagai macam hal, misalkan ada orang-orang tuh ada yang bisa 5 hal. Tapi dari kelima hal tersebut ternyata cuma 2 yang bikin dirinya ngerasa ini dia banget. Ini banget yang bikin kita bahagia. Orang lain mungkin hanya berfokus pada 3 yang tidak bisa bikin kita bahagia. Jadi kita ingin percaya ke siapa? Percaya ke diri kita sendiri atau percaya ke diri orang lain? Tapi sebelum kita percaya kepada orang lain, pastikan kita telah mempercayai diri kita sendiri. Gitu, Kak. Terima kasih telah bertanya. Baik, terima kasih Kang Rohman. Bagus sekali jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Teresia Indriani, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara agar setiap orang ini mampu percaya diri dalam menghadapi sebuah posisi mental yang hancur atau merasa tidak dianggap karena tidak memiliki prestasi dan juga mendapat bully dari teman-teman dan kemungkinan orang terdekat. Mungkin maksudnya gimana caranya biar mampu untuk mengembangkan soft skill-nya gitu. Namun dia dibully oleh orang-orang sekitarnya. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ketika muncul perasaan di mana kita sebenarnya ingin mengembangkan soft skill kita, tapi lingkungan kita tidak mendukung ya, seperti tadi dibully, kesehatan mental kita pun jadi terganggu. Oke teman-teman, ketika kita berbicara tentang kesehatan mental diri kita sendiri, apalagi tadi penyebabnya adalah faktor eksternal sehingga menyebabkan motivasi kita menurun. Pasti ada permasalahan yang terjadi nih di internal kitanya. Misalkan di internal kita ini tuh, apakah kita terlalu tidak percaya sama diri kita sendiri sehingga kita hanya mempercayai apa yang orang lain katakan. Ini mungkin permasalahannya seperti masalah yang sebelumnya disebutkan.
kita ini kadang harus betul-betul menemukan lingkungan yang tepat agar suatu hal yang kita jalankan pun bisa bermanfaat. Setiap orang itu diberkahi akan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kelebihan tersebut akan menjadi suatu potensi yang bisa dilihat, suatu potensi yang bisa dirasakan, suatu gagasan yang bisa ditemukan jika lahir dan tumbuh di lingkungan yang tepat. Setiap orang itu nggak ada yang salah, setiap orang itu sempurna, dan setiap orang itu keren. Setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Dan seseorang tersebut akan dipandang keren, seseorang tersebut akan dipandang pas ketika berada di lingkungan yang pas pula. Ini bisa kita contohkan. Misalkan ada seseorang yang memiliki potensinya itu adalah di bidang seni, melukis misalkan, di bidang melukis. Tapi dia lahir di mana lingkungannya adalah bukan lingkungan orang-orang yang menyukai lukisan, bukan orang-orang yang menghargai suatu lukisan. Maksudnya lebih ke orang-orang yang memandang suatu lukisan sebagai suatu hal yang biasa aja. Pasti kita akan ngerasa insecure, pasti kita akan merasa rendah diri, karena kemampuan kita ini tidak akan dihargai oleh orang lain. Karena bagaimana orang lain akan menghargai karya kita atau potensi kita, karena mereka nggak paham potensi kita ini seperti apa, dan mereka nggak menyukai potensi kita. Jadi sebenarnya dalam menciptakan suatu kepercayaan diri dan juga untuk membangkitkan kembali soft skill yang kita miliki, yang pertama, seperti yang tadi ya, kita harus betul-betul memahami diri kita. Yang kedua, kita harus sadar apakah kita berada di lingkungan yang tepat atau tidak. Barangkali sebenarnya potensi yang unggul kita miliki ini tidak lahir dan tidak tumbuh di lingkungan yang tepat. Sampai akhirnya kita pun tidak merasa dihargai dan kita terhambat dalam proses perkembangannya. Jadi penting sekali untuk kita memahami lingkungan seperti apa sih yang harus kita terjuni. Terus juga yang selanjutnya lagi yang harus kita pahami kembali adalah tentang manajemen coping yang harus kita miliki. Ketika ada respon stres yang hadir dalam diri kita, bagaimana cara kita menanggapi stres tersebut. Ini setiap orang memiliki caranya tersendiri. Ada yang adaptif, ada yang maladaptif. Adaptif ini berani menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Ada yang maladaptif justru malah menghindar terhadap situasi yang muncul seperti ini. Nah, ada yang ketika dimunculkan suatu permasalahan, untuk mencapai suatu proses pendewasaan, maka kita harus terus berjalan. Kita harus terus menggapai impian dan tujuan kita. Kita harus hadapi ketika ada orang yang mencemooh kita, ya udah, biarkan orang lain mencemooh kita. Kita buktikan dengan karya. Kita buktikan dengan suatu hal yang bisa kita lakukan. Ketika ada orang lain yang memang terus-terusan menghina kita, apakah kita akan berfokus pada tindakan orang lain tersebut? Sedangkan kita nggak bisa ngontrol kan orang lain mau bertindak apa kepada kita. Tapi kita bisa mengontrol tindakan kita akan seperti apa. Jadi itu fokus pada apa yang akan kita jalankan. Sehingga coping kita pun akan jauh lebih positif dan berani untuk menghadapi permasalahan. Karena sebenarnya permasalahan muncul itu bukan untuk menjatuhkan atau membuat kita semakin kanak-kanak ataupun membuat kita tidak bisa tumbuh. Tapi permasalahan adalah proses pendewasaan yang harus kita hadapi agar kita bisa menjadi tumbuh tidak hanya dari segi fisik tapi juga dari segi pendewasaan, yaitu pola pikir. Gitu, Kak. Terima kasih telah bertanya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Hamdani Lubis, asalnya dari STIE Mandala Jember. Pertanyaannya adalah, bisakah kita bertahan dengan hard skill yang minim, namun memiliki soft skill yang kuat? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya dari Jember ya tadi. Nah, ya, memang maaf kalau misalkan salah. Jadi memang betul sekali ketika memang kita hanya memiliki soft skill, tapi memang hard skill-nya itu masih perlu diasah kembali. Kedua hal ini merupakan dua komponen yang penting dalam menjalankan kehidupan kita, baik soft skill maupun hard skill. Tapi memang soft skill ini berkaitan dengan diri kita pribadi, hal-hal yang kadang tidak bisa terlihat oleh orang lain. Sedangkan hard skill ini suatu hal yang bisa kita lihat. Misalkan kemampuan kita dalam mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Nah,
bagaimana caranya agar soft skill tersebut ketika kita menghadapi situasi seperti itu adalah bagaimana cara kita menyelaraskan soft skill yang kita miliki dengan hard skill-nya. Karena gini teman-teman, kemampuan mengoperasikan suatu komputer, mengoperasikan suatu teknologi, ini tentu diperlukan kemampuan critical thinking yang bagus. Jadi ketika critical thinking kita bagus, otomatis kita akan bisa mengoperasionalkan teknologi. Karena kita sadar, oh step by step-nya ini seperti ini loh. Tapi kita memang perlu bimbingan untuk mengasah hal tersebut. Kita udah punya soft skill-nya. Tapi kalau kita nggak paham caranya seperti apa, kita hanya bisa menurunkan, jadi kita perlu bimbingan. Nah ini teman-teman, untuk menyelaraskan kedua hal tersebut, antara soft skill dan hard skill, diusahakan kita mencari mentor yang tepat, atau fasilitator yang bisa betul-betul mengarahkan kita, yang bisa betul-betul membimbing kita ke jalan yang tepat pula. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk meminta dukungan, meminta sokongan, dan meminta untuk istilahnya digandeng oleh orang lain. Karena dalam menjalankan proses kehidupan ini, soft skill dan hard skill ini perlu seimbang, perlu ada keselarasan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu ada bimbingan. Nah, coba kakak cari bimbingan yang tepat dari suatu pembimbing yang tepat pula, agar bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih produktif dibanding yang sebelumnya. Sehingga soft skill yang telah kakak miliki luar biasa banyak ini bisa diselaraskan juga dengan hard skill-nya. Dan bisa menghasilkan pengoptimalan pemberdayaan diri sendiri untuk menciptakan perubahan kepada masyarakat yang luas. Terima kasih banyak, Kak. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir acara sharing session malam hari ini ya. Yang terakhir itu ada dari Asril Ilham, asalnya dari PP Khalid bin Walid. Pertanyaannya, bagaimana cara skill kita tetap produktif seiring banyaknya saingan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Asril Ilham ya. Ya, terkait dengan hal tersebut, memang persaingan ini tidak bisa kita hadapi. Maksudnya tidak bisa kita kelola. Pasti persaingan ini akan semakin meningkat. Terlebih tadi seperti yang telah dijelaskan, bonus demografi akan semakin meningkat pula, bahkan di tahun 2045. Nah, bagaimana cara kita agar tetap bisa bersaing di tengah perkembangan zaman yang semakin ketat? Ini hal yang pertama harus kita lakukan adalah memperkuat wawasan kita. Caranya seperti apa? Yaitu caranya dengan memperdalam literasi. Literasi ini adalah kunci untuk membuka gerbang dunia. Kunci untuk membuka jendela-jendela dunia yang tertutup. Pintu-pintu rezeki yang tertutup. Pintu-pintu untuk mencapai kesuksesan yang tertutup. Oleh karena itu, kita harus membudayakan kegemaran membaca buku. Dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan banyak informasi dan wawasan. Nah, setelah kita menerima wawasan, informasi yang banyak dari buku, jangan lupa untuk tetap konsisten. Jadi jangan sampai kita hanya, ya udah dapat nih ilmunya, udah nggak dilanjutkan lagi. Ilmu itu semakin berkembang, jadi memang harus ada kekonsistenan dalam membaca buku itu tersendiri. Jadwalkan, minimal setiap hari itu 15 menit dalam membaca buku. Lalu yang kedua, jalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan siapapun. Karena kita nggak pernah tahu nih, dengan siapa kita akan berjodoh. Maksudnya dengan siapa ini adalah dengan pintu mana kita akan berjodoh nasibnya. Kita nggak tahu apakah sebenarnya kita ini akan berjodoh nanti di masa depan dengan kemampuan public speaking kita, atau dengan kemampuan misalkan keperawatan kita, atau mungkin dengan kemampuan kita beraudiensi dengan orang lain, menyampaikan aspirasi dan beradvokasi dengan orang lain. Kita nggak tahu pintu mana yang akan kita capai. Otomatis kita harus menguatkan posisi kita agar bisa beradaptasi dengan situasi yang akan terjadi. Oleh karena itu, yang kedua ini adalah poin komunikasi. Adalah agar bagaimana cara kita menjalin relasi yang baik, agar kita membuka pintu seluas-luasnya, pintu rezeki dan pintu kesuksesan kita. Lalu yang ketiga, ini adalah cari mentor yang tepat. Sama seperti yang sebelumnya, ini pun akan berkaitan dengan bagaimana cara kita ini agar terus-terusan mau belajar. Karena sejatinya pembelajaran ini bukan tentang kita menimba ilmu dari guru ataupun dari yang lain. Semua orang adalah guru. Jadi bagaimana cara kita mengambil segala pembelajaran hidup di masa hidup kita ini
dengan siapapun, kita ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya, karena kita yakin pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Kita harus belajar kapanpun dan dimanapun. Dengan memiliki kemampuan ketahanan kita untuk terus belajar, merasa diri kita ini selalu belum cukup, ini akan membuat kita ini semakin kompetitif dan semakin ingin berjuang lagi gitu. Jadi pun ketika ada kegagalan, ketika kita melihat ancaman persaingan zaman ini semakin luar biasa, kita pun nggak akan lengah, kita pun nggak akan ngerasa kayak udahlah nyerah aja. Kita nggak akan punya perasaan seperti itu. Karena kita sadar kita harus terus mengupgrade diri kita untuk terus belajar. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana cara kita menghargai proses yang kita lalui. Bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri, memanusiakan diri kita sendiri. Pasti dari ketiga hal yang tadi telah disebutkan di awal, kita sadar bahwa sejatinya kita pasti akan merasakan kelelahan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita ini men-charger diri kita sendiri, memberikan semangat kepada diri kita sendiri bahwa kita pun memiliki keseharusan nih untuk istirahat, untuk menjaga kesehatan diri kita. Jadi nggak apa-apa untuk kita ngerasa bahwa, oh kok hari ini kita ngerasa capek, ngerasa kita lelah. Nggak apa-apa untuk kita merasa saat itu sedang nggak baik-baik aja. Istirahat dulu, berikan waktu istirahat untuk men-charger diri kita untuk membuat suatu hal yang lebih hebat lagi. Jadi keempat hal tersebut yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman dan juga persaingan yang akan semakin mengglobal. Itu yang harus kita perhatikan. Terima kasih banyak Kak telah bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya. Mungkin acara sesi tanya jawabnya diakhiri sampai sini. Terima kasih kepada para peserta yang telah berantusias memberikan pertanyaan dan tentunya kepada Kang Rohman yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali tentunya ya. Terima kasih banyak Kang Rohman. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan memaparkan ringkasan mengenai materi kita hari ini begitu ya. Di mana tentang sharing session kita ini yaitu meningkatkan literasi dalam mengembangkan kemampuan soft skill. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa literasi itu bukan sekedar membaca, tetapi juga memahami situasi dengan cara kita tahu apa identifikasi masalahnya sehingga kita tahu inti permasalahannya dan dapat mengetahui bagaimana solusinya. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana solusinya tersebutlah dibutuhkan soft skill tersebut. Nah, seiring perkembangan zaman, literasi itu berkembang juga menjadi literasi digital. Nah, dengan adanya literasi digital ini dapat memberikan hubungan komunikasi yang jaringnya itu lebih luas, dapat berjaring internasional juga. Nah, kemudian juga terdapat 9 komponen yang digunakan untuk mengembangkan soft skill. Di antaranya itu ada social networking, kemudian ada maintaining privasi, kemudian ada managing digital identity, kemudian creating content, kemudian organizing dan sharing content, reusing content, filtering content, dan self-broadcasting. Kemudian untuk selanjutnya, di era perkembangan edukasi 4.0 ini ada yang namanya multiliterasi, di mana yaitu kemampuan komunikasi dengan berbahasa internasional, namun tanpa melupakan bahasa dari ibu negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada juga 21 century thinking, yaitu kita harus mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif, kemudian komunikasi yang baik, melakukan kolaborasi, dan pemikiran yang kritis. Mungkin seperti itu ringkasan materi kita malam hari ini, di mana yang paling terpenting adalah meningkatkan literasi, karena literasi itu bukan sekedar membaca, namun juga memahami situasi, sehingga kita mampu memikirkan solusi-solusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk yang masih penasaran dan ingin bertanya langsung kepada Kang Rohman, mungkin bisa dilihat Instagramnya dan di direct message ke Instagram Kang Rohman, yaitu Rohman_002, seperti itu. Nah, langsung saja tidak terasa sudah di penghujung acara, maka dari itu saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan dalam membantu acara malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat yang sangat luas, dan untuk itu mari kita tutup acara malam hari ini dengan
mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Najla telah memoderatori acara hari ini. Sedikit pengumuman kepada seluruh peserta. Untuk sertifikat akan diberikan setelah peserta mengisi form evaluasi yang telah kami cantumkan di kolom komentar. Nah, jika memang belum ada, nanti akan diinformasikan oleh panitia di grup. Jadi memang untuk sertifikat ini akan dibagikan H+2, berarti tanggal 26 Oktober tahun 2020. Silahkan ditunggu saja, jangan lupa isi link evaluasinya. Link evaluasi akan diinformasikan kembali. Jika memang ada pertanyaan yang memang belum terjawab dan ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya lagi, silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk absensi juga di kolom komentar. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga ilmu yang diberikan pastinya tentu akan bermanfaat buat kita semuanya. Sebarkan seluas-luasnya informasi ini jika memang bermanfaat dan jangan lupa untuk terus di rumah aja. Lalu jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan seminar kami di minggu yang akan datang. Terima kasih banyak. Sekian dari tim starno.idn. Jangan lupa untuk tetap memfollow akun Instagram kami @starno.idn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.